Rangkuman isi chat di HP Vina. Akhirnya polisi ungkap hasil ekstraksi ponsel pacar Eki. Kesaksian Mega dan Widya terbukti. Polri akhirnya membongkar isi chat di ponsel Vina. Polisi mengungkapkan bahwa isi chat di HP Vina sesuai dengan kesaksian Mega dan Widya. Mega dan Widya merupakan teman dekat Vina. Sebelum tewas, Vina sempat komunikasi dengan Mega. Dalam tayangan YouTube official iNews, ekstraksi data HP Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat pada malam maut tanggal 27 Agustus tahun 2016. Hadir sebagai narasumber di YouTube Diskursusnet, Widya dan Mega bercerita tentang detik-detik Vina dan Eki ditemukan tewas. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Sebab di tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu, Mega dan Widya sempat menjemput Vina di rumahnya di Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sabtu jam 12.30 kurang, si Mega ada di rumah saya karena menginap. Vina menghubungi saya lewat BBM, jemput sih, kata Widi. Setelah diminta menjemput, Widya dan Mega akhirnya menjemput Vina dan kembali ke rumah Widi sekira pukul 14.15. Selanjutnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Mega mengantar Vina ke kontrakan kakaknya, Marliana. Hal tersebut dilakukan Mega karena Vina memaksa minta diantar ke kontrakan kakaknya. Sekira jam 17 waktu Indonesia Barat, Mega yang hendak kembali ke rumah Widya bersama Vina pun mendadak berhenti di pinggir jalan. Saat itu motor Mega dicegat oleh Eki yang memberikan kode agar Vina mau mengobrol dengannya. Sampai bypass Vina nepuk aku, mak berhenti, itu ada Eki. Di sekitaran Mi Gacoan sekarang mah, dipalang sama Eki. Vina, turun. Mereka ngobrol agak lama, mereka debat, pungkas Mega. Setelah itu, Vina memutuskan untuk pergi ke rumah Widya bersama Eki, sementara Mega kembali ke rumah Widya seorang diri. Singkat cerita, Vina pun minta izin ke Widya untuk pergi bersama Eki. Saat itu Widya berpesan agar Vina kembali ke rumah Widi paling malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim pesan singkat kepada Widya mengajak sahabatnya tersebut untuk bermain. Lalu sekitar pukul 22.05 waktu Indonesia Barat dan pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Vina menelepon Widya. Kala itu, Widya mengaku mendengar suara Vina tertawa. Pukul 22 almarhum Vina SMS, tanya Widi. Kamu di mana? Mau ikut main gak? Saya SMS, enggak kamu aja. Nanti saya dimarahin papa saya. 5 menit kemudian Vina telepon, dia lagi di antara gerombolan ketawa haha gitu bilang lagi di Sumber, ungkap Widi. 22,15 sampai 22,18an, terakhir teleponan dengan Vina, Vina lagi ketawa-tawa aja, enggak minta tolong atau sedih lagi dia apa-apain, dia lagi senang banget. Dia di pinggir jalan karena banyak suara motor mobil lewat, kata Widi. Usai teleponan dengan Vina, Widi mengaku sempat ditelepon lagi oleh Vina sebanyak 3 kali, tapi tidak ia angkat karena kecewa. Lalu pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Mega SMS Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspon. Kala itu Mega dan Widi mengira Vina pulang ke rumahnya karena tak ada kabar. Hingga keesokan harinya, Mega dan Widi syok mendengar kabar Vina ditemukan tak bernyawa di jembatan Talun. Sebenarnya bukti itu sudah lama saya punya.
Kemudian saya teringat karena ada pernyataan pengamat ahli yang mengatakan bahwa handphone dari Vina Eki harusnya diekstraksi atau dibuka. Kemudian saya teringat bahwa saya punya bukti itu. Ketika saya baca-baca, hal yang pertama menarik buat saya adalah di angka 58 di kolom tersebut ada kata Widi, ucap Edwin Partogi. Sehingga Edwin berani menyimpulkan jika keterangan Widi maupun Mega didukung oleh bukti ini. Sekalipun bukti percakapan atau pesan singkat antara Vina dan dua sahabatnya ini tak pernah dihadirkan dalam persidangan. Sehingga saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan bukti percakapan ini sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi adalah percakapan antara Vina kepada Widi. Kita bisa rujuk di angka 55, imbuh Edwin Partogi. Di situ kita bisa lihat bersama itu kalau di Indonesia karena waktunya waktu dunia. Kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam, itu pukulnya adalah jam 22 di menit ke-14 di detik ke-10. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar untuk jalan-jalan, untuk dijemput kalau mau. Itu menjelaskan dengan terang pukul 22 jam 14 menit 10 detik Vina masih hidup. Ini berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini, jelasnya. Semakin merinci, dalam diwawancara Kompas TV, tayang di YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024, ekstraksi chat ponsel Vina diperlihatkan. Salah satunya, SMS keluar dari ponsel Vina pukul 15.14 tanggal 27 Agustus tahun 2016, UTC, atau setara pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Mau gak, Mek? Entar dijemput sama kita. Jadi dalam putusan 3 perkara, terpidana kasus Vina itu menyatakan peristiwa sudah terjadi atau dimulai pada pukul 21.15. Motor Eki dan Vina itu diuber oleh motor lainnya, sampai kemudian dipukul di flyover Talun pakai kayu, kemudian dibawa ke lahan kosong di belakang showroom, dianiaya, dibunuh si Eki, diperkosa Vinanya, dibawa lagi ke flyover Talun, diletakkan seolah kecelakaan. Sementara pukul 22.15 Vina masih hidup, kata Edwin. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Di tanggal yang sama, tanggal 27 Agustus tahun 2016, di nomor 55 itu ada kalimat yang sama persis yang disampaikan oleh Widi dan Mega ketika bersaksi di sidang PK Sakat Tatal. Bahwa di pukul 15.14:10 waktu UTC yaitu Vina mengirimkan pesan teks kepada Widi ngajak Widi keluar. Nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mega dan Widi ketika di persidangan gitu, jelasnya. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu, ex-wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, itu meminta 7 terpidana yang masih mendekam di penjara segera dibebaskan. Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah.